Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Sastra Kota Lulu adalah sebuah perayaan sastra yang dihelat oleh Pustaka Kabanti Kendari, berada di kompleks perumahan warga. Disebut sebagai Kota Lulo karena Kendari memang dikenal sebagai Kota Lulo, kota yang memiliki tarian persatuan, saling bergenggaman, lalu kemudian melingkar, bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menyampaikan pesan persatuan, pertemuan, dan persaudaraan. Wajah kita adalah wajah manusia yang bukan lagi manusia dan terbenam dalam wayang. Kubaca isyarat pada matamu seperti lampu perahu nelayan, binar yang menerbitkan harapan. Cinta aku berkebaya hijau daun nipah entah kemana, berkonde bilah bambu sero nelayan cari di mana. Asmaramu dikeluh kesah kisah nestapaku. Kulanjutkan pelayaran, walau kapal dipecahkan musim, aku berenang sendiri di keluasan lautmu untuk melamar dirimu sekali lagi. Termasuk nanti ada konsumsi, itu konsumsi. Jadi teman-teman Kabanti betul nanti all out di situ di kegiatan itu. Tidak bisa lagi kegiatan dimulai jam 8. Sesaat boleh ya. Maksudnya dari karena tempat yang ini tuh tempat yang sangat bukan juga sempit, tapi maksudnya yang tidak ini bisa dia mewadahi semua dan bisa mau ini tuh orang lihat pakai sekali dia tuh. Saya sudah dibagi, memang porsinya saya di mana terus Jadi hari ini kita berkumpul di Pustaka Kabanti Kendari bersama teman-teman relawan anggota Pustaka Kabanti Kendari. Rapat pertama untuk persiapan penyelenggaraan Festival Sastra Kota Lulo dan juga kegiatan-kegiatan yang mendahulunya seperti membaca puisi, lalu kemudian sembara cipta puisi, membicarakan hal-hal teknis dan substantif terkait dengan kegiatan itu. Kita saling berbagi pandangan terkait rencana penyelenggaraan kegiatan agar kita mencapai kesepakatan demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Mulai soal peserta, lalu kemudian rencana penerbitan buku, dan para narasumber, para penyair, seniman yang kita hadirkan, lalu kemungkinan mencari relasi-relasi untuk menjadi sponsor kita. Secara terbuka kita diskusikan agar seluruh kegiatan ini berjalan dalam satu kesepahaman agar bisa sukses nantinya. Kalau tidak suka bunga, apalagi ya, angin. Angin adalah ibu yang aku kenal semenjak bayi. Sampai kalimat itu benar-benar kamu suka. Kalau kamu tidak suka, saya sarankan jangan dilanjutkan. Tenggelamlah engkau dengan seluruh sakitmu. Tenggelamlah engkau Dengan seluruh sakitmu. seluruh sakitmu. Sadis sekali. Puisi cinta kepada kekasih. Engkau ada lautannya kan? Iya. Bisa jadi puisi untuk ibu, hati ibu yang luas. Bisa juga untuk ayah, bisa untuk guru, bisa untuk sahabat. Ini kan bibit puisi kan?
Ya, 2. Buku-buku tersusun rapi. 3. Kabut yang menjanjikan. Kabut. Yang menjanjikan. Kabut kamu. Kabut. Ya, keren itu kabut yang menjanjikan. Burung berterbangan bebas. Burung berterbangan bebas. Materi dari Kagali kemarin akan dilanjutkan oleh Om Iwan Konawe. Jadi kalau saya sendiri melihatnya menulis puisi ini ya bukan hanya kita sekedar mau atau ingin menulis puisi, bukan, tetapi dari puisi kita bisa menggambarkan ke orang-orang bahwa seperti begini loh keadaan rumah saya, atau seperti begini loh keadaan kampung saya, atau keadaan misalnya yang orang tidak tahu, misalnya, atau itu juga mungkin bisa jadi satu semacam protes kita kepada orang-orang, atau tidak semacam informasi kita kepada orang-orang tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan itu. Nah, itu sebenarnya kalau saya sendiri alasan mendasar untuk menulis puisi itu. Apa tidak sama dengan rumahnya yang ini? Ini nggak menulis ini? Menulis saja. Masa aku tidak hafal rumah? Waduh, bisa. Rumahku berwarna pink, boleh. Hari 17 ini hariannya. Oke. 17 ini sudah, ini tadi sudah. Oke, Yos, bisa ini ya 1, 2, 3. Yang sudah itu lanjutkan tadi yang puisi yang kedua lagi, yang tentang apa? Kritik. Nah, puisi kedua. Adapun kalau kesan baik saya terhadap kegiatan ini, menurut saya kegiatan ini sangat menyenangkan, sangat seru, sangat bermanfaat. Karena seperti yang kita ketahui, kita mendapatkan banyak ilmu baru tentang penulisan puisi. Contohnya ya seperti tadi sangat bermanfaat karena guru-gurunya kayak Kak Iwan, Kak Galim mengajarkan kita dengan bagus, dengan serius, mulai dari penulisannya, cara membacanya, cara ya yang membuat kita memahami begitu dengan mudah.
saya ini semua lomba ini keren. Dan kalau saya ada di atas panggung memang buat tegang karena banyak penontonnya. Semangat! Jadi event ini menurut saya sebenarnya sangat menarik. Paling tidak kembali lagi mencoba menggairahkan kesastraan di Sulawesi Tenggara, terutama mungkin di bidang pembacaan puisi. Jadi ini juga menurut saya sangat menarik untuk merangsang kembali minimal di kalangan anak-anak untuk cinta terhadap pembacaan puisi. Hidup puisi. Lomba baca puisi sudah selesai. Mari kita tunggu nilai keluar. Juara 3, skor nilai 875 atas nama Nur Jana. Skor nilai 900, juara 2 Muhammad Agus Senon Pongasa. Dan juara 1 skor nilai 925 Muaz Al-Farizi Al-Kani. Dari 23 September 2023. Dewan Juri Asidin SP, Asari Amrullah Esos MAP, dan juri 3 Dewan Juri. Banyak berkegiatan di sastra, sesekali ikut juga menulis puisi, cerpen dan lain-lain. Ikut juga terlibat dalam beberapa penerbitan antologi bersama gitu, sehingga ini tentu saja menjadi perbincangan yang selalu hangat bagi saya. Nah, saya sebenarnya sangat berharap bahwa teman-teman anggota komunitas sastra ya di Kota Kendari khususnya itu bisa sering-sering mampir di kantor bahasa, karena saya kadang-kadang ingin berdiskusi juga gitu ya dengan teman-teman, karena saya yakin bahwa
teman-teman yang memang berkegiatan di jalur sastra itu punya ide-ide yang kreatif begitu. Nah, jadi kalau ditanya ke depannya riset-riset sastra khususnya seperti apa? Ya, riset-riset sastra pada yang dalam imajinasi kita adalah memperkuat satu identitas nasional, sekaligus juga memperkuat bagaimana identitas yang ada yang bersifat lokal gitu ya. Sebelum kita diskusi sama teman-teman, mungkin saya akan memberikan sedikit pemantik karena kita berbicara terkait penulis muda berbicara ihwal dunia sastra. Jadi teman-teman, keempat narasumber kita di depan ini, mereka merupakan sastrawan dan juga penyair muda Sulawesi Tenggara. Dan semoga karena kita semua di sini adalah anak muda, semoga teman-teman itu bisa terinspirasi dan termotivasi. Saya memandang proses kerja saya sebagai sebuah perjalanan gitu ya, yang sejak awal tidak saya rencanakan. Jadi kemana air mengalir, ke sana saya ikut gitu. Saya seperti daun kering gitu, jatuh ikut aja aliran sungai mau dibawa kemana gitu. Karena saya tipe orang yang tidak ngoyo, pengen ini goal saya menulis gitu. Saya ingin menjadi seorang agen moral misalnya gitu. Saya ingin menjadi sastrawan yang seorang agen moral dan berfokus mengulik isu ini atau isu itu. Buat saya itu pekerjaan berat dan hidup saya sudah cukup berat gitu ya. Saya tidak ingin menjadikan menulis yang mana menulis ini menyenangkan buat saya tidak ingin menjadikannya beban gitu. Jadi kalau ditanya fokusnya kemana, saya fokus kepada perjalanan itu sih. Apa saja yang bisa saya temukan selama di perjalanan itu, itulah yang ingin saya simpan di dalam saku gitu, dan kemudian nanti mengolahnya entah menjadi apa. Karena saya sedikit. Saya itu bisa tahu Jakarta karena menulis. Saya bisa berpergian ke beberapa tempat karena menulis. Itu hal yang saya kira saya tidak bayangkan bahwa ternyata dengan menulis itu atau dengan berkarya sastra dan seni itu bisa membawa saya lebih daripada yang saya bayangkan. Hanya akan menjadi anak kolaka saja, tinggal di kolaka, tapi ternyata bisa membawa saya sampai sejauh itu. Barangkali buat saya pengalaman berkesan, dan ketika bertemu dengan orang-orang yang baru, penulis-penulis dan penulis saya, kemudian tempat-tempat yang baru, itu menambah atau apalagi menginspirasi untuk tulisan-tulisan atau ide-ide yang baru. Kutalulo, Kendari dikenal sebagai Kutalulo, sebuah kota dengan salah satu etniknya yaitu Tolaki, memiliki satu tarian yang sangat dikenal yaitu Lolo, melingkar, bergenggaman tangan, bergerak ke sana kemari. Ada pesan persatuan di sana, ada pesan perdamaian di sana, kesejukan di sana yang berdiri di atas pilar keberagaman. Sehingga kami merasa bahwa memang sastra harus menjadi bagian dari suara keberagaman, suara dari masyarakat yang merupakan tempat lahirnya sastra dan para sastrawan itu sendiri. Perlu hadir ketahui juga Mega bahwa Festival Sastra Kota Lulo ini sudah dilaksanakan sejak Agustus lalu, dimulai dari pendaftaran sayembara cipta puisi se-Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada bulan Agustus, dilanjutkan dengan pelatihan penulisan puisi bagi siswa SMP SMA sederajat,
dan lomba baca puisi tingkat SD pada bulan September, hingga akhirnya hari ini terlaksana diskusi, pengumuman sayembara cipta puisi, dan peluncuran buku digital. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wah, luar biasa sekali ya Dinda. Seluruh rangkaian dan persiapan sudah 3 bulan ya Dinda? Ya benar sekali Mega. Makanya malam ini kita semua hadir di sini berbahagia. Masih bahagia ya Bapak Ibu ya? Masih dong. Masih dong. Karena malam ini akan ada pengumuman, peluncuran buku dan juga berbagai hiburan. Nah, sebelum itu kita masuki pengumuman sayembara puisi dan peluncuran buku. Kita akan dihibur terlebih dahulu musikalisasi puisi. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Era Sastra. Debu dan waktu bersekutu mengunci pintu, laba-laba menjadikannya rumah masa silam. Jejak namamu gentayangan di jendela yang rapuh. Apakah merapuh jadi lepuh kenangan, ataukah khusyuk dalam perayaan kematian? Oh masa kini yang meleraikan rahasia tatapan dan 1000 ratapan. Yaitu peluncuran buku puisi digital Pustaka Kabanti Kendari. Dengan hormat kami mengundang Ketua Pustaka Kabanti Kendari, Bapak Syaifuddin Gani, juga Ketua Bapak Dr. Heri Yogaswara untuk maju ke depan dan meresmikan ketiga buku digital, buku antologi puisi digital terbitan Pustaka Kabanti Kendari. Bapak Ibu sekalian mohon beri tepuk tangan yang meriah atas peluncuran ketiga buku digital tersebut. Iya, betul sekali Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri Yogaswara yang kami hormati, para seniman budayawan Sulawesi Tenggara yang sebentar akan menyajikan karya-karya terbaiknya di atas panggung, izinkan saya mewakili dua dewan juri lainnya menyampaikan semacam pertanggungjawaban penilaian dewan juri sayembara cipta puisi se-Sulawesi Tenggara tahun 2023. Pertama, Pustaka Kabanti sebagai penyelenggara kegiatan ini menyiapkan tema sejarah spesifik sebagai landasan penulisan puisi bagi 120 peserta yang mengirimkan karyanya ke panitia. Tema yang kami pilih adalah Kota Lama dan Teluk Kendari. Saya bertiga dewan juri yaitu Maman Esmahyana, seorang kritikus sastra Indonesia, Ewit Bahar, seorang perempuan penyair Indonesia yang namanya sekarang lagi naik daun karena baru-baru buku puisinya menjadi buku puisi terbaik tahun 2023 versi Yayasan
Hari Puisi menjadi Dewan Juri dan melakukan penilaian yang sangat ketat, mendetail, memberikan penghormatan yang utuh terhadap seluruh karya yang masuk yang ditulis oleh 120 penulis dari 120 karya. Berita acara penentuan 10 pemenang Lomba Penulisan Puisi se-Sulawesi Tenggara atau Sayembara Cipta Puisi se-Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, Sabtu 7 Oktober 2023, kami menyimpulkan hasil ini. Bertempat di Kendari, Dewan Juri yang bertanda tangan di bawah ini setelah mempertimbangkan hasil penilaian menentukan 10 pemenang sebagai berikut. Saya mulai dari favorit 4. Nilai 695, yaitu penulis yang bernama Laode Hamdansa. Bisa berdiri orangnya, atau dikenal beliau sebagai Dadang Latalombo. Ini penulis naskah kontes yang dimainkan oleh teater sendiri Kendari. Favorit ketiga, tadi favorit keempat ya. Favorit ketiga, nilai 715, atas nama Ismail Fatar Maka. Nilai 785. Favorit kedua atas nama Kartika. Berikutnya, nilai 820. Favorit 1 atas nama Vika Polia Hidayanti Jafar. Nilai 855. Harapan 3 Agus Pian. Nilai 870. Harapan kedua Zulia. Nilai 895. Harapan 1 Yusuf Idris Wilo. Nilai 955. Juara ketiga Ramadoni. Nilai 995. Juara kedua Rizka Ayu Putri. Dan sebagai juara 1 atau pemenang pertama Sayembara Cipta Puisi se-Sulawesi Tenggara dengan tema Kota Lama dan Teluk Kendari, nilai 1025. Nini Mariana Rayanti Sari Dewi, atau yang memiliki nama pena Amaya Kim. Kendari 7 Oktober 2023, Dewan Juri masing-masing bertanda tangan. Saya Saifuddin, juri kedua Ewit Bahar atau Edba Witona, dan juara ketiga Maman Esmahyana. Terima kasih. Sekian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Puisi Suara dari Tenggara. Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, kita akan ada jeda sejenak 5 menit karena listrik telah menyala. Sudah menyala lagi lampunya. Jadi kita jeda sejenak untuk 5 menit. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kita akan mulai kembali dalam beberapa saat lagi. Cahaya, tak ada cahaya, suara-suara mengganggu, seakan merusak keadaan. Oh.
Suara azan maghrib kedengaran dari masjid di tengah teluk itu. Kau menatapku, ku baca isyarat pada matamu seperti lampu perahu nelayan, binar yang menerbitkan harapan. Sebelum layar hitam, serasa gatal terus menggaruk, kau tak bisa berhenti menelanjangi hasratmu sendiri di layar itu. Seperti keropeng terus tumbuh, namun nikmat garuknya Bila kita berkaca pada kaca yang mengkilap dan rata, maka tergambarlah alangkah berseadanya wajah kita yang mendengar segala orang, berkerendahan hati dan berkelapangan dada. Dan dalam otot lenganmu, induk hiu membangun peradaban selama pemburuan. Bermuara juga pada merah lautan yang mengenang amis dan darah. Kau Bajo, aku Cina, kita mencintai ikan-ikan. Melambai berpuluh kepak camar di bibir senja, meliuk di riak telagamu, menyantap rakus pesonamu. Bukankah arti bahagia tak lebih indah dari kebersamaan kita? Jiwaku selalu ingin bersamamu, kembali membuat rencana yang telah hilang. Malam tahun baru akan penuh kembang api. Setelahnya kesedihan dan dosa datang lagi. Hidup adalah kesenian yang berbahaya. Memanglah itu menggairahkan. Tapi semua pemain drama akan masuk surga. Letih ratusan bintang karena hitungan rencana zaman. Disentuhnya jiwamu oleh pedihnya kehidupan yang senantiasa duduk di samping lahan nafas. Manggil ingatan pada kepulangan masa lalu. Ya, kubiarkanlah rahasia waktu menjalar di dalam Amsal ini sampai yang tersisa laut menelan pelayaranku, sampai yang abadi adalah cinta yang bernama keharuman air mata. Keharuman air mata, air mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari Syaifuddin Gani malam ini sekaligus menutup seluruh rangkaian kegiatan kita sejak pagi tadi sampai malam hari ini. Betul, Dinda. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh penyair yang bukunya telah diluncurkan malam ini, juga kepada pemenang sayembara Cipta Puisi. Kami mewakili panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan selama proses kegiatan berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang masih bertahan hingga saat ini dan juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Gramedia Kendari, Mandala Finance, Jurusan Pendidikan dan Bahasa Indonesia FKIP UHO, Mengga Lighting, Laskar Sastra FKIP UHO, UKM Seni IAIN Kendari, dan seluruh warga Tawang Alun yang telah menyukseskan kegiatan ini. Nah, Dinda, sepertinya saya punya pantun nih. Cakep. Belum, sabar deh. Okay. Untuk menutup acara malam hari ini. Hari ini kita ke kebun puisi. Cakep. Besok kita panen sebanyak-banyaknya.
Cakep. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Mega Octavia. Saya Adinda Febriana. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.